Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern, terdapat sebuah villa tua yang sangat terkenal, Villa Keramat. Letaknya yang terpencil di tengah hutan lebat menjadikan villa ini tempat yang tidak banyak orang berani dekati. Villa itu telah lama menjadi bagian dari kisah misteri dan mitos yang menyelimuti wilayah itu. Banyak yang mengatakan bahwa villa tersebut dihuni oleh roh-roh jahat dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang siap menerkam siapa saja yang berani menginjakan kaki di dalamnya. Namun, bagi 5 orang mahasiswa yang bersemangat ini, cerita-cerita tersebut hanya sekadar rumor yang tidak lebih dari sekadar hiburan. Mereka adalah Rudy, Dira, Joko, Lita, dan Anggi, 5 teman yang baru saja melewati ujian akhir semester dan ingin mencari pelarian sejenak dari stres. Mereka memutuskan untuk pergi berlibur, dan setelah mencari tempat yang tenang, akhirnya pilihan mereka jatuh pada villa tua ini. Tanpa rasa takut, mereka menantang kisah-kisah horor yang menyelimuti tempat itu, memutuskan untuk menganggapnya sebagai tempat yang sempurna untuk bersantai dan merayakan kebebasan mereka. Perjalanan mereka dimulai dengan menyewa mobil dan mengarahkan tujuan ke villa yang terletak di pinggiran kota, lebih jauh dari jangkauan banyak orang. Perjalanan mereka melalui jalanan yang semakin sempit, dengan pepohonan rimbun di kedua sisi jalan. Hutan lebat yang melingkupi jalan seolah mempersiapkan mereka untuk sebuah pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Rudy, yang memimpin perjalanan, berkendara dengan santai, sementara yang lainnya asyik berbincang tentang ujian yang baru saja mereka selesaikan. Mereka bahkan tertawa-tawa, tak sadar bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang sangat berbeda dari kehidupan mereka sehari-hari. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di depan gerbang villa yang terbuka lebar. Villa itu tampak besar dan megah, namun jelas sekali bahwa usianya sudah sangat tua. Dinding-dinding villa dipenuhi lumut, dan jendela-jendela kayu tampak hampir rapuh. Ada aura suram yang menyelimuti bangunan itu, namun tidak ada yang merasa gentar. Bagi mereka, villa ini hanyalah sebuah tempat untuk bersantai. Ini dia, Villa Keramat. Rudy berkata dengan penuh semangat, sambil membuka pintu mobil. Ini bukan tempat yang kamu bayangkan, ya? Anggi bergurau, sambil melihat sekeliling dengan tatapan takjub. Mungkin ada hantu yang menyambut kita. Sudahlah, jangan takut. Kita cuma akan bersenang-senang di sini, jawab Rudy, mencoba meyakinkan teman-temannya. Saat mereka masuk ke halaman villa, angin dingin tiba-tiba berhembus. Mereka merasakan getaran aneh di udara, namun menganggapnya sebagai kebetulan. Begitu mereka masuk ke dalam villa, pintu besar di belakang mereka tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalam. Keheningan langsung terasa, dan hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di ruangan besar itu. Tidak ada tanda kehidupan di dalam villa itu, kecuali dari langkah kaki mereka sendiri. Ini benar-benar seperti rumah hantu, ya? Lita berkomentar dengan nada bergurau, namun sedikit ragu. Cemon, ini cuma villa tua yang sepi. Apa yang bisa terjadi? Rudy menjawab, mencoba menenangkan suasana. Mereka melanjutkan berjalan ke ruang tamu, yang tampaknya merupakan ruangan utama dari villa itu. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno, dan perapian besar di tengah ruangan tampak sudah lama tidak digunakan. Suasana semakin suram, namun mereka berusaha mengabaikannya. Mereka semua duduk di sekitar perapian, mengobrol dan berbagi cerita, berusaha untuk menghilangkan rasa cemas yang perlahan tumbuh di dalam diri mereka. Namun, semakin lama mereka berada di villa itu, semakin banyak yang aneh mereka rasakan. Keheningan yang aneh menyelimuti ruangan itu. Bahkan dengan lampu yang terang, suasana di dalam villa tetap tampak gelap dan berat. Bayangan-bayangan tampak bergerak di sudut-sudut ruangan, dan terkadang mereka mendengar suara langkah kaki yang datang entah dari mana. Dira, yang lebih sensitif, mulai merasa tidak nyaman. Tunggu dulu, kalian dengar itu? Dira bertanya dengan suara gemetar. Hanya suara kayu berderit, jawab Rudy tanpa menoleh. Ini cuma bangunan tua yang memang sudah lapuk. Namun, ketika mereka semua mendengarkan lebih teliti, mereka bisa mendengar dengan jelas suara langkah kaki yang berat dari lantai atas. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang sedang mendekat.
Tidak ada yang naik ke atas, kan? Tanya Anggi dengan nada serius. Tidak, kita semua ada di sini, jawab Joko. Sementara itu, suara langkah kaki semakin keras, dan kini terasa semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di atas mereka. Tiba-tiba, seluruh villa terasa semakin mencekam. Lita menggigil. Matanya memandangi setiap sudut ruangan. Ini nggak benar. Kita harus keluar dari sini, kata Lita. Wajahnya semakin pucat. Rudy berusaha tetap tenang. Meski di dalam hatinya dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tenang. Semua itu cuma imajinasi. Kita akan baik-baik saja. Namun, suara langkah kaki yang semakin jelas dan dekat membuat ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mereka memutuskan untuk memeriksa asal suara itu, dan satu persatu mereka naik ke lantai atas, mencoba mengungkapkan misteri yang mulai menggigit pikiran mereka. Namun, begitu mereka tiba di lantai atas, mereka terkejut melihat sebuah pintu kecil yang terbuka sedikit. Pintu yang sebelumnya tidak mereka lihat, dan tampak seolah ada yang mengundang mereka untuk masuk. Joko membuka pintu itu sedikit, dan matanya membesar saat melihat sesuatu yang sangat aneh di dalam ruangan. Sebuah gambar kuno tergantung di dinding, menggambarkan seorang pria yang tampak sangat menyeramkan, dengan mata yang kosong namun seperti menatap langsung ke arah mereka. Siapa itu? Tanya Lita, suaranya gemetar. Tidak tahu, jawab Joko, mulutnya terasa kering. Tapi kita harus pergi dari sini. Tapi, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu itu tiba-tiba tertutup keras. Dan lampu yang sebelumnya menyala terang tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Di dalam kegelapan yang pekat, hanya ada suara napas mereka yang saling bertubrukan. Rudy mengeluarkan ponselnya, berharap bisa menggunakan senter, tetapi layar ponsel itu tiba-tiba berkedip dan mati begitu saja. Kegelapan terasa semakin dalam dan menguasai mereka. Apa yang terjadi? Ponselku mati, keluh Rudy, terdengar panik. Tenang, kita harus tetap tenang, kata Joko, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Dira meraba-raba di sekelilingnya, mencoba mencari sumber cahaya atau apapun yang bisa menolong mereka keluar dari situasi ini. Namun semuanya tampak sia-sia. Tiba-tiba, terdengar suara lembut namun sangat jelas, seperti jeritan halus yang datang dari bawah tangga. Apakah kalian dengar itu? Tanya Lita, matanya melebar karena ketakutan. Apa itu? Jawab Anggi, suaranya serak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jeritan itu semakin dekat, semakin keras, dan semakin memekakan telinga. Tanpa ada penjelasan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Ada sesuatu yang sedang bergerak menuju mereka. Mereka mulai merasa bahwa villa ini bukan hanya sekadar tempat angker, tetapi lebih kepada tempat yang penuh dengan kejahatan yang nyata. Dengan tubuh yang kaku, mereka semua melangkah mundur. Namun suara itu semakin mendekat. Sosok-sosok aneh mulai muncul, bergerak dengan cepat di kegelapan. Ayo kita pergi, teriak Dira, suaranya penuh ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyerang mereka. Rudy yang berada di depan terjatuh ke lantai, tubuhnya terkulai, dan ia memegang perutnya yang terasa perih seolah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Apa yang terjadi padamu? Teriak Lita, berlari menghampiri. Namun, tak sempat menyentuh Rudy, sebuah bayangan hitam muncul dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Dalam sekejap, bayangan itu menelan tubuh Rudy begitu saja, meninggalkan mereka semua dalam ketakutan yang luar biasa. Tidak ada waktu untuk menangis atau bersedih, karena ketakutan mereka semakin dalam. Anggi berlari secepat mungkin menuju pintu utama villa, mencoba untuk membuka pintu yang sebelumnya tertutup begitu cepat. Pintu itu akhirnya terbuka, dan mereka semua berlari keluar tanpa berpikir panjang. Namun, apa yang mereka lihat di luar sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Villa yang tadinya tampak tua dan rapuh kini berubah. Bangunan itu tampak baru, dengan cat yang masih segar dan jendela-jendela yang utuh. Keadaan yang tampaknya aman justru menambah ketegangan mereka. Mereka berlari menuju jalan utama, namun setiap langkah membawa mereka kembali ke depan villa.
Jalan yang seharusnya mereka lewati kini tampak buntu, seolah-olah villa ini memiliki kekuatan untuk menahan mereka di dalam. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Dira, suaranya penuh kebingungan. "Kita masih terjebak di sini," jawab Joko dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, mereka tak akan pernah keluar hidup-hidup dari villa keramat. Suasana di luar villa terasa semakin mencekam. Matahari yang sebelumnya bersinar cerah kini tertutup oleh awan tebal, menambah kesuraman di sekitar mereka. Rudy yang hilang dalam sekejap, tubuhnya tersedot oleh kekuatan yang tak tampak, kini menjadi misteri yang menggantung di atas kepala mereka. Villa yang sebelumnya tampak begitu tua dan rapuh kini berdiri dengan kokoh, tampak seolah baru dibangun, seolah tak ada yang berubah sejak mereka memasuki tempat itu. Setiap sudut villa ini terasa asing, begitu juga dengan jalanan yang mereka coba lewati. Setiap kali mereka berlari menjauh, jalan yang mereka tempuh kembali membawa mereka ke tempat yang sama, menjerat mereka dalam lingkaran tak terlihat. Dira, Joko, Lita, dan Anggi saling berpandangan. Wajah mereka pucat, ketakutan, dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rudy, teman mereka yang hilang, hanyalah satu dari banyak korban yang jatuh ke tangan makhluk tak kasat mata yang menghuni villa ini. Namun, mereka juga tahu satu hal yang pasti, jika mereka tidak segera mencari cara keluar, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang sama. "Kenapa kita terus saja berputar-putar? Seharusnya kita sudah sampai di jalan keluar," teriak Lita, suaranya hampir tidak terdengar karena kepanikan yang menguasai dirinya. Joko mencoba untuk tetap tenang, meskipun ketakutan sudah mempengaruhi pikirannya. "Mungkin kita sedang terjebak dalam semacam dimensi lain. Villa ini, mungkin bukan sekadar rumah tua biasa." Dira mengangguk perlahan, merasa bahwa Joko mungkin benar. Apa yang mereka alami tidak lagi dapat dijelaskan dengan logika biasa. Apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar mimpi buruk, namun sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Anggi dengan nada putus asa. Ia menggenggam erat tangan Dira, mencoba menemukan sedikit ketenangan. "Apakah kita harus kembali ke villa?" "Tidak," jawab Dira cepat. "Jika kita kembali ke sana, kita tidak akan pernah keluar. Villa itu bukan hanya sebuah tempat, tapi juga penjaga dari kekuatan yang lebih besar." Mereka pun sepakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di villa tersebut. Mereka menyadari bahwa hanya dengan memecahkan misteri yang ada di dalamnya, mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar. Meski ketakutan dan keraguan merasuki diri mereka, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berusaha mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke villa, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantu mereka keluar dari situasi yang mencekam ini. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang semula mereka lewati, tetapi kali ini jalan itu tampak lebih gelap, dan udara semakin dingin. Ketegangan semakin terasa, seiring dengan suara angin yang mulai berdesir kencang, seolah ikut merasuki ketakutan yang ada dalam diri mereka. Begitu mereka tiba kembali di depan villa, suasana di sekitar mereka semakin menyesakan. Pintu besar villa itu terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang mereka untuk masuk, meskipun mereka tahu, semakin mereka mendekat, semakin besar kemungkinan mereka akan terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa mereka lawan. "Masuk," kata Dira, suaranya berat. Ia merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mencari jawaban di dalam villa itu. Mereka melangkah masuk ke dalam villa yang kini tampak lebih besar dari sebelumnya. Lampu-lampu yang sebelumnya mati kini menyala dengan terang. Namun, bukan cahaya yang membuat mereka merasa lebih aman, melainkan bayangan yang semakin banyak bergerak di dinding-dinding ruangan. "Ini semua sangat aneh," kata Anggi, sambil melihat ke sekeliling dengan rasa cemas. "Apa yang terjadi di sini?" Mereka kembali menuju ruang tamu, tempat pertama kali mereka merasa ketegangan mulai menguasai mereka. Begitu mereka masuk ke dalam ruangan itu, mereka merasakan perubahan suhu yang sangat tajam. Udara di dalam villa ini terasa jauh lebih dingin daripada yang mereka rasakan di luar. Kembali, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. "Ada yang aneh di sini," kata Lita,
Suaranya bergetar. Ini tidak hanya soal villa tua, kan? Joko mengangguk. Ini jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Sesuatu ada di sini, dan itu sedang mengamati kita. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam villa, melewati beberapa ruangan yang tampak tak terawat, dengan perabotan yang telah lapuk dimakan usia. Namun, ada satu ruangan yang terasa sangat berbeda. Ruangan itu tampak lebih terawat, meskipun tetap terlihat usang. Ada sebuah meja kayu besar di tengah ruangan, dengan sejumlah buku tua dan gambar-gambar yang tergantung di dinding. Lita mengamati gambar-gambar itu dengan seksama. Gambar-gambar itu menggambarkan sosok yang menyeramkan, pria dengan mata kosong dan senyum lebar yang tampak sangat tidak manusiawi. Setiap gambar seperti memiliki cerita yang kelam, mengisahkan tentang sesuatu yang buruk, yang terjadi di villa ini pada masa lalu. Ini gambar siapa? Tanya Lita, merinding. Kenapa semua gambar ini tampak begitu hidup? Joko mendekat, menatap gambar-gambar itu lebih dekat. Matanya membesar saat ia menyadari bahwa gambar-gambar itu bukan hanya gambar biasa. Mereka bergerak, meskipun sangat perlahan. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan mereka dari dalam. Apa ini? Teriak Anggi, suaranya mulai panik. Gambar-gambar ini tidak mungkin. Dira mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kita harus segera mencari tahu siapa yang menggambar ini dan apa yang terjadi di villa ini. Hanya dengan memecahkan misterinya kita bisa keluar. Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua yang terbuka di atas meja. Buku itu berisi tulisan tangan yang sulit dibaca, namun di halaman pertama, mereka dapat membaca beberapa kata yang tampak jelas. Villa ini adalah tempat pengorbanan, tempat yang hanya menerima mereka yang cukup berani untuk masuk, namun terlalu takut untuk keluar. Joko terkejut dan menatap Dira. Ini harus berkaitan dengan korban yang hilang di sini, kan? Orang-orang yang pernah mencoba datang dan tidak pernah kembali. Dira mengangguk. Kita harus mempelajari lebih dalam. Villa ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi ada kekuatan di dalamnya yang mengikat semua jiwa yang datang ke sini. Kita terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar. Sementara mereka mencoba memecahkan isi buku itu, ketegangan semakin meningkat. Masing-masing dari mereka merasa semakin dekat dengan jawaban, tetapi mereka juga semakin merasa terjebak dalam permainan mengerikan yang hanya bisa membawa mereka ke jurang kehancuran. Namun, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar gambar dan buku mulai terungkap. Suara langkah kaki yang semakin mendekat, suara tawa yang aneh, dan bayangan yang muncul di sekitar mereka menandakan bahwa mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka duga. Apa yang mereka temui di villa ini bukan hanya misteri yang perlu dipecahkan, tapi juga sebuah kutukan yang telah menunggu kedatangan mereka selama bertahun-tahun. Hati mereka semakin terhimpit dengan rasa cemas yang terus tumbuh. Setiap detik yang berlalu seolah terasa lebih berat, lebih mencekam. Villa yang tampak penuh dengan sejarah kelam itu kini seolah telah menggigit mereka, menarik mereka semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak dapat mereka hindari. Meski mereka telah menemukan buku dan gambar-gambar yang aneh, mereka tahu itu hanya sebagian kecil dari kebenaran yang harus mereka gali. Dira memandang buku tua itu dengan hati yang berdebar. Kata-kata yang mereka temui di halaman pertama terasa seperti peringatan yang penuh dengan ancaman, memperingatkan mereka tentang apa yang akan terjadi jika mereka tidak berhati-hati. Semua ini, segala yang mereka alami, sepertinya merupakan bagian dari sebuah permainan yang lebih besar, sebuah permainan yang telah berlangsung lama, lebih lama daripada yang mereka bayangkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Lita dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya masih terfokus pada halaman-halaman buku yang penuh dengan tulisan tangan yang sulit dipahami. Kita sudah mengetahui sebagian dari apa yang terjadi di sini, tetapi kita belum tahu bagaimana cara keluar. Joko menghela napas panjang. Aku rasa kita harus mencari lebih banyak petunjuk di dalam villa ini. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Kita hanya perlu menggali lebih dalam. Tidak ada jalan keluar kalau kita hanya bertahan tanpa mencari tahu kebenarannya. Anggi yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara berat.
Tapi apa yang harus kita korbankan untuk menemukan jawaban itu? Apa kita harus berkorban juga? Bukankah itu yang ada di buku itu, tempat pengorbanan? Dira menatap Anggi dengan serius. Aku tidak tahu, Anggi. Tetapi kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Kita tidak bisa mundur. Rudy, dia sudah hilang. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu, kita juga akan mengalami nasib yang sama. Mereka semua terdiam, memikirkan kata-kata Dira. Rudy, yang tadi mereka percayai sebagai teman mereka, kini sudah hilang begitu saja, ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Villa ini telah merenggut satu nyawa, dan mereka tahu, meski mereka tidak ingin mengakuinya, mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Mereka melanjutkan pencarian mereka, mengelilingi setiap sudut villa dengan hati-hati, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin penuh dengan ancaman. Udara di dalam villa semakin terasa dingin, meskipun mereka semua memakai jaket tebal. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik energi mereka, melemahkan mereka sedikit demi sedikit. "Ada apa di sini?" tanya Lita. Suara gemetar saat ia melihat sebuah pintu kecil di balik sebuah lemari tua. Pintu itu tidak terlalu besar, bahkan sepertinya itu hanya ruang penyimpanan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari pintu itu. Ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa itulah jalan menuju jawaban, meskipun mereka takut akan apa yang akan mereka temui di dalamnya. Dira mengangguk, walaupun ketakutan menyelubungi dirinya. Kita harus memasukinya. Tidak ada jalan lain. Mungkin kita akan menemukan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi di sini. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu, yang ternyata menuju tangga sempit yang turun ke ruang bawah tanah. Udara di bawah sana terasa lebih dingin, dan aroma busuk yang menusuk hidung mereka hampir membuat mereka muntah. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus melangkah ke depan. Tangga itu terbuat dari kayu lapuk yang terdengar berderit setiap kali mereka melangkah. Joko memimpin di depan, berusaha menenangkan diri meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Begitu mereka tiba di bawah, mereka disambut oleh ruang yang sangat gelap. Mereka tidak bisa melihat apapun di dalamnya, hanya merasakan adanya kekuatan yang gelap dan menekan. Dira mengeluarkan ponselnya untuk menyalakan senter, dan cahaya yang redup itu mengungkapkan dinding-dinding yang penuh dengan gambar-gambar seram. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Di atasnya ada berbagai macam benda yang tampaknya digunakan untuk ritual. Lilin, sebuah pisau yang tampak tajam, dan beberapa benda yang tidak bisa mereka identifikasi. Ruangan itu tampaknya pernah menjadi tempat untuk melakukan upacara yang sangat mengerikan. Ini adalah ruang pengorbanan, kata Anggi, suaranya bergetar. Tapi siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi di sini? Dira melangkah maju, menatap meja itu dengan mata terbuka lebar. Ini bukan sekedar ruang pengorbanan, Anggi. Ini adalah tempat di mana nyawa telah dikorbankan selama bertahun-tahun. Dan, kita sekarang ada di sini, berada di tengah-tengahnya. Mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya pengunjung yang kebetulan masuk ke tempat ini, tetapi mereka telah menjadi bagian dari permainan gelap yang telah berlangsung lama. Setiap langkah mereka, setiap gerakan yang mereka buat, tampaknya sudah diatur oleh kekuatan tak terlihat yang mengendalikan villa ini. Mereka terperangkap, dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Tiba-tiba, suara berderak dari belakang mereka membuat mereka menoleh. Dinding yang semula terlihat kokoh mulai retak, dan sebuah pintu kecil terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruang yang lebih besar di dalamnya. Ruang itu terlihat seperti ruang utama bagi mereka yang datang untuk melakukan ritual, dan di tengah-tengahnya ada sebuah patung besar yang tampaknya terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan sosok menyeramkan, seorang pria dengan ekspresi wajah yang tampak seakan-akan sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Lita berlari menuju patung itu, menyentuhnya dengan hati-hati. Ini bukan hanya patung biasa, katanya, suaranya hampir seperti bisikan. Ini tampaknya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, mereka merasa ada perubahan besar di udara.
Angin bertiup kencang, mengguncang dinding dan menutup pintu dengan keras. Seluruh villa seolah-olah hidup, dan mereka merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam tanah. Dengan penuh rasa cemas, Dira berbicara dengan suara gemetar. Kita harus segera pergi. Sesuatu akan terjadi. Aku tidak tahu apa, tapi kita sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih keras, lebih cepat. Mereka semua membeku, menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu, atau seseorang, sedang mendekat. Mereka tidak tahu apa itu, tapi satu hal yang pasti, mereka sedang menghadapi entitas yang tak bisa mereka lawan. Saat langkah itu semakin dekat, mereka akhirnya sadar bahwa mereka terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan sejak lama. Di luar kekuatan yang tak terlihat, di dalam villa yang tampaknya tak ada habisnya, mereka hanya memiliki satu pilihan, terus bertahan atau mengorbankan diri mereka demi keluar dari tempat ini. Tidak ada jalan tengah, hanya jalan menuju kehancuran yang lebih dalam. Tiba-tiba, patung itu bergerak. Mereka semua terperangah, menatap dengan ngeri ketika patung itu mulai bergetar, dan wajah batu itu tampak berubah, seolah mengarah kepada mereka, meminta untuk melakukan apa yang telah mereka coba hindari selama ini, pengorbanan. Detik demi detik berlalu dengan berat, dan semakin jelas bagi mereka bahwa waktu telah menjadi musuh terbesar. Ruang di sekitar mereka semakin mengaburkan pandangan, seolah-olah dunia yang mereka kenal terdistorsi dan memadat menjadi satu kesatuan yang penuh dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Patung batu itu, yang sebelumnya tampak tak lebih dari sekedar benda mati, kini tampak hidup. Wajahnya yang dulu datar kini menyeringai dengan senyuman yang mengerikan, seolah mengetahui bahwa mereka tak bisa menghindar dari takdir yang sudah ditentukan. Ini bukan hanya patung. Ini entitas yang mengikat villa ini, kata Dira, suaranya terdengar bergetar. Ini bukan hanya tentang pengorbanan. Ini adalah jebakan. Dan kita adalah bagian dari itu. Joko berdiri di sampingnya, masih terperangah dengan apa yang baru saja mereka alami. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah begitu jauh. Tak ada jalan keluar. Dan aku bisa merasakannya. Sesuatu sedang datang untuk kita. Anggi, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Mungkin kita harus mengikuti apa yang diinginkan villa ini. Mungkin itu satu-satunya cara agar kita bisa keluar. Dira menatap Anggi dengan tatapan tajam. Ikuti apa yang diinginkan villa ini? Apa maksudmu? Kita harus melawan, bukan menyerah begitu saja. Namun, Anggi hanya menggelengkan kepala, menatap mata Dira dengan tatapan kosong. Tidak. Kita sudah tidak punya pilihan lagi, Dira. Kita sudah berada di ambang kehancuran. Villa ini sudah memanggil kita untuk menjadi bagian dari ritualnya. Apa yang kita coba hindari sudah terlalu jauh. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara lembut yang tidak dapat mereka ketahui asalnya mulai terdengar, begitu pelan namun penuh makna, seakan-akan berasal dari dalam tanah, menyusup ke dalam telinga mereka dan merasuk ke dalam jiwa mereka. Mereka merasa seolah ada suara bisikan yang mengarahkan mereka untuk mengikuti jalan yang lebih kelam. Jalan yang mereka tak ingin pilih, namun entah mengapa mereka merasa tak bisa menolak. Korban, kami menunggu korban. Suara itu berbisik, seperti berasal dari dalam tanah. Joko meremas tangannya dengan kuat, berusaha mengabaikan suara itu. Kita harus melawan. Kita bisa melawan. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, seluruh villa tampak berguncang. Dinding-dinding berbunyi keras, dan langit-langit ruangan di atas mereka mulai retak, seakan menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang datang. Rasa takut semakin menggerogoti pikiran mereka, dan satu persatu mereka mulai merasakan kekuatan yang menghalangi setiap langkah mereka. Sebuah bayangan besar mulai terbentuk di hadapan mereka. Bayangan itu semakin besar, semakin jelas, dan semakin nyata. Bayangan itu datang dengan suara gemuruh, seolah-olah ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Semakin mendekat, semakin mereka bisa merasakan tekanan yang tak tertahankan,
Seperti ada kekuatan gelap yang mengarah kepada mereka, siap menelan mereka. Jangan lari. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih keras, lebih mendalam, dan kali ini lebih jelas. Seolah-olah ia menembus telinga mereka langsung ke dalam pikiran mereka. Kalian sudah sampai di sini. Tidak ada jalan kembali. Lita yang merasa sudah tak bisa menahan ketakutan lebih lama lagi, berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Namun, pintu itu tidak bisa terbuka. Ia menghadap ke dalam ruangan, dan di sana, bayangan hitam semakin jelas. Sosok itu muncul dalam bentuk yang tidak bisa mereka jelaskan. Itu bukan manusia, bukan juga makhluk hidup. Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar kegelapan. Itu adalah makhluk yang dibentuk dari kegelapan itu sendiri, dengan mata yang kosong namun penuh dengan keinginan untuk merenggut mereka. Rudy, teman mereka yang hilang, terlihat muncul di hadapan mereka. Tetapi, wajah Rudy kini bukan wajah yang mereka kenal. Wajahnya tampak rusak, pecah, dan tubuhnya terbalut dengan bayangan yang bergerak-gerak seperti asap tebal. Matanya, meskipun kosong, menatap mereka dengan penuh kekuatan, seolah memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa lagi mundur. Rudy, suara Lita hampir tidak terdengar. Apa yang terjadi denganmu? Namun, Rudy tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang penuh dengan penderitaan dan rasa haus akan jiwa mereka. Wajahnya terus berkerut dan berubah, seolah ia bukan lagi manusia, tetapi bagian dari kekuatan yang menguasai villa itu. Bergabunglah, kata Rudy, suara yang sudah tidak lagi manusiawi, lebih seperti suara gema yang datang dari dalam tanah. Kami menunggu kalian. Dira, yang sudah hampir kehilangan kesabarannya, melangkah maju. Kita tidak akan bergabung dengan apapun. Kita akan melawan sampai akhir. Namun, suara bayangan itu kembali terdengar. Lawan? Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa melawan kami. Kalian adalah bagian dari kami. Pada saat itu, kekuatan besar itu mulai mengambil alih mereka. Mereka merasakan tubuh mereka seolah ditarik ke dalam tanah. Setiap sel tubuh mereka terasa berat, seperti tertarik oleh gravitasi yang lebih kuat daripada apapun. Mereka mencoba bergerak, berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Bayangan itu semakin mendekat, semakin menguasai mereka. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah mereka berada di ambang kematian, terperangkap dalam permainan yang mereka tidak mengerti, tetapi tahu bahwa mereka tidak akan bisa keluar tanpa ada yang terkorbankan. Saat itu, mereka tahu, satu orang harus mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan kepada yang lainnya. Dira menoleh ke teman-temannya, melihat ketakutan yang terperangkap di mata mereka. Ada satu cara untuk keluar, dan itu adalah dengan memberikan pengorbanan. Namun, siapa yang akan mengorbankan dirinya? Aku akan melakukannya, kata Dira dengan suara berat. Wajahnya tegar namun penuh dengan kesedihan. Aku akan mengorbankan diriku. Tidak, Dira, teriak Joko. Jangan. Ada cara lain, kita bisa melawan bersama. Namun, Dira hanya tersenyum lemah. Tidak ada lagi jalan keluar. Joko, kita sudah terjebak di sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberi kalian kesempatan hidup. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lagi, Dira melangkah maju, menghampiri bayangan itu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia tahu ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Dia tahu bahwa hanya dengan pengorbanan dirinya, kekuatan gelap ini akan dilepaskan, memberi kesempatan bagi yang lain untuk hidup. Selamat tinggal, kata Dira, sebelum bayangan itu menelan dirinya dalam kegelapan yang mengerikan. Begitu Dira menghilang, bayangan itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah sebuah ikatan telah terlepas. Ruangan itu kembali hening, dan villa yang sebelumnya terasa hidup kini kembali menjadi sunyi. Namun, mereka yang selamat tahu bahwa mereka telah kehilangan teman mereka, dan mereka hanya memiliki satu jalan, keluar dari villa ini dengan cara apapun, menghormati pengorbanan Dira yang memberikan mereka kesempatan hidup. Saat mereka keluar dari villa itu, matahari mulai terbit, dan hutan yang sebelumnya tampak gelap kini tampak lebih terang. Mereka berjalan menjauh, tak berani menoleh kembali.
Villa Keramat telah menuntut korban, dan mereka yang selamat hanya bisa mengingat satu hal. Terkadang, untuk bertahan hidup, kita harus berkorban. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.